Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat sehingga bisa duduk sama-sama bermajlis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, yaitu mempelajari agamanya. Talabatul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menuntut ilmu itu adalah fariidah, adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan ta'lim rutin kita, membaca risalah yang berjudul Masailul Jahiliyati allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuk di pembahasan baru. Terakhir yang keberapa? 23. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, al-mas'alatul rabi'atu wal ishrun, tarkud dukhuli fil haqqi idza sabaqahum ilaihi du'afa takabburan wa anafatan. Fa anzalallahu ta'ala wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Al-ayah. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, masalah jahiliyah yang ke-24, tarkud dukhuli fil haq. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka tidak jadi menerima kebenaran, mereka tidak jadi menerima kebenaran idza sabaqahum ilaihi ad-du'afa, ketika melihat ada orang-orang miskin, ada orang-orang lemah yang mendahuluinya dalam kebenaran tersebut. Saya ulang, di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka tidak jadi menerima kebenaran al-haq ketika dia lihat ternyata yang lebih dahulu menerimanya adalah orang-orang lemah atau orang-orang miskin. Apa sebabnya seperti itu? Kata Syekh, takabburan wa anafatan, karena bentuk kesombongan dan ketakabburan.
karena bentuk kesombongan dan ketakabburan. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya menegur mereka. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum, Allah berfirman, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru kepada Rabbnya di pagi dan petang, sedangkan mereka menghendaki ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini poin yang ke-24 tentang sifat yang tercelah dari orang-orang jahiliyah. Jelas ya? Jadi mereka tidak menerima kebenaran, mereka tidak jadi menerima kebenaran kalau dia lihat, oh ternyata ada orang-orang lemah, ada orang-orang yang tidak punya kedudukan, dia lebih duluan menerima kebenaran tersebut. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya karena kesombongan dan ketakabburan. Taib. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, penyakit kesombongan dan ketakabburan ini itu adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat yang sahih menyebutkan apa makna dari at-takabbur wal kibir. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya'u batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu makna sombong, takabbur. Ya, menolak kebenaran artinya dia tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia merendahkan manusia. Makna merendahkan manusia, ketika ada seseorang yang membawakan kepadanya kebenaran, ya, misalnya Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy, mereka dibawakan petunjuk oleh Nabi SAW, tapi mereka menolak. Nah, itu makna dari apa? Ghamtu annas, mereka merendahkan manusia. Jelas ya? Dan para ulama menyebutkan ketakabburan dan kesombongan itu ada dua bentuknya. Iya. Ada ketakabburan, kesombongan yang bentuknya bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman, yaitu kesombongan yang bentuknya kekufuran. Iya. Seperti misalnya kesombongannya Fir'aun di dalam menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini kekufuran. Kenapa? Karena mereka percaya. Mereka tidak mau percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Fir'aun ini yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu betul-betul sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari padahal di dalam diri-diri mereka yakin. Jelas ya? Nah, itu kesombongan yang pertama. Ada kesombongan karena dia menolak kebenaran, membuat dirinya kufur, keluar dari Islam. Ini orang yang tidak mau sama sekali percaya terhadap apa? Kebenaran itu. Iya. Yang kedua, ada bentuk ketakabburan yang bentuknya kefasikan atau maksiat. Ya, ada orang misalnya disampaikan kepadanya dalil Al-Qur'an. Ini dalilnya tidak boleh, hukumnya ini haram, tidak boleh. Dia tolak, tidak mau dia terima. Ini juga namanya ketakabburan. Tapi dia menolak bukan karena dia meyakini bahwa ini bukan datang dari Allah. Dia yakin itu datang dari Allah, itu haram.
tapi masih berat untuk dia terima. Jelas ya? Masih berat untuk dia terima. Ini ketakaburan ini, kata para ulama, dia belum sampai masuk ke dalam kategori yang pertama. Iya. Misalnya saya kasih contoh yang sederhana. Iya. Misalnya ada peminum khamar, misalnya peminum khamar. Datang orang didakwai, khamar itu tidak boleh. Khamar itu dalam Al-Quran diharamkan. Disampaikan seperti itu, disampaikan dalilnya. Tapi dia tidak mau terima. Tapi hatinya, di dalam hatinya tetap dia yakin bahwa khamar ini sesuatu yang apa? Yang Allah haramkan, itu yang dia yakini. Tapi karena mungkin hawa nafsu dia masih susah meninggalkan, ya, sehingga dia tidak mau terima dari nasihat. Ini namanya ketakaburan juga, tapi bentuknya maksiat. Jelas ya? Kalau poin yang pertama tadi, dia menolak kebenaran disertai keyakinan dalam hati bahwa itu bukan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya yang pertama. Jelas ya? Baik. Kita baca keterangan dari Syekh hafizahullah taala. Kata beliau, ahlul jahiliyati yarfuduna al-haqqa idza kana alaihi ad-du'afa minan nas. Orang-orang jahiliyah, mereka yarfudun, mereka menolak kebenaran apabila ada orang-orang lemah yang lebih dahulu menerima dari kebenaran tersebut. Walihada qalu, perhatikan alasan mereka. Ya, orang-orang musyrikin mengatakan, orang-orang jahiliyah mengatakan apa? Ini disebutkan dalam Al-Quran. Ahaula'i mannallahu alaihim min bainina. Ya. Coba lihat. Ya. Ini ucapan orang-orang jahiliyah kepada orang-orang yang lemah di antara kaum mukminin. Dia mengatakan, apakah mereka-mereka ini, ya, orang-orang miskin seperti ini yang pantas diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita? Paham ya? Ini mereka mengatakan, apakah orang-orang lemah seperti ini yang pantas diberi anugerah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita? Maknanya ayat ini, kata Syekh, laisu aula bil jannati minna. Mereka itu, orang-orang lemah ini, orang yang kami ini lebih pantas mendapatkan surga daripada dia. Kenapa? Kami ini orang-orang apa? Orang-orang terhormat. Kami ini orang-orang kaya, mereka miskin. Ya, sudah lewat di poin sebelumnya. Di antara sifat orang-orang jahiliyah di poin sebelumnya, itu masih ingat? Mereka tertipu dengan apa? Tertipu dengan apa? Kehidupan dunia. Bagaimana bentuk ketertipuannya orang-orang jahiliyah? Mereka menyangka bahwa pemberian Allah yang banyak kepada mereka dari harta itu tanda kalau Allah ridho kepadanya. Padahal itu anggapan yang salah. Ya, sama di sini. Ini ada rentetannya dengan sebelumnya, ada kaitannya. Jadi dia katakan, apakah mereka orang-orang miskin, orang-orang lemah ini yang lebih pantas diberi hidayah dibandingkan kami ini? Taib. Nahnu aqdamu minhum. Kamilah yang lebih pantas dibandingkan mereka. Wa asyrafu minhum. Kami lebih mulia dibandingkan mereka. Haula'i du'afa'u ma lahum qimatun wala miqdarun fil mujtama'. Iya. Mereka itu orang-orang yang lemah, ya, yang tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki tahta di tengah-tengah masyarakat. Ya, coba lihat anggapannya. Allah bantah mereka. Faraddallahu alaihim biqaulihi, maka Allah membantah mereka orang-orang jahiliyah dengan firman-Nya, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bersyukur di antara hamba-hambanya? Bukankah Allah lebih mengetahui siapa yang paling pantas diberi hidayah oleh Allah? Ya. Fallahu jalla wa ala la yu'ti hadzal dina illa liman ahabba. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan agama, tidak memberikan hidayah
kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Amma dunya, adapun tentang harta dunia, perhiasan dunia, fayu'tiha liman yasha'u min ahbabihi wa min a'daihi. Dunia itu Allah beri kepada siapa yang Allah cintai, Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang dia cintai. Demikian pula Allah beri kepada musuh-musuhnya. Paham maksudnya ya? Jadi maksudnya Syekh di sini, iya, ukuran orang yang pantas mendapatkan hidayah itu bukan dilihat dari miskin dan kayanya orang. Itu bukan ukuran. Ya, jangan kira dia diberi kekayaan, oh berarti dia yang diberi hidayah. Orang lain diberi kemiskinan, berarti dia tidak pantas mendapat hidayah. Tidak. Ya. Siapa yang beranggapan seperti ini, itu ketahuilah itu ciri dan sifat orang-orang jahiliyah. Tapi yang harus dipahami, hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah sesuai dengan Allah, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Iya, bukan ukurannya dia kaya, dia miskin, bukan. Jelas ya? Bukan itu ukurannya. Sebab kalau dunia menjadi ukuran, maka kita katakan Allah memberi kekayaan kepada orang-orang mukmin, demikian pula Allah memberi kekayaan harta kepada orang-orang yang kafir. Berarti itu bukan menjadi apa? Ukuran. Ini dan ini sudah lewat di poin sebelumnya. Taib, ini masalah yang ke-24. Jelas ya? Jadi orang-orang jahiliyah menganggap apakah mereka orang-orang lemah itu lebih pantas mendapatkan hidayah dibanding kami ini? Iya. Alasannya kamilah yang lebih pantas karena kami yang lebih mulia, lebih lebih tinggi kedudukannya dan lebih banyak memiliki harta. Baik. Kemudian kita berpindah di pembahasan setelahnya. Dan ini masih berkaitan ya dengan sebelumnya. Qala rahimahullahu taala al-mas'alatu al-khamisatu wal 20 al-istidlalu ala butlanihi bisabqi ad-du'afa ka qoulihi ta'ala law kana khairan ma sabaquna ilaih. Kata beliau rahimahullah, sifat jahiliyah yang ke-25. Sekarang ke-25. Antum masih ingat ya? Berapa disebutkan di kitab ini? 100? Sekitar 128 dari sifat orang-orang jahiliyah yang kita umat Islam dilarang untuk menirunya atau mengikutinya. 128. Kita baru di poin yang ke-25. Ya, belum seperduanya ya. Ya, sepertiganya saja belum. Baik. Kata beliau rahimahullah, masalah yang ke-25 dari masailul jahiliyah. Al-istidlalu ala butlanihi bisabqi ad-du'afa. Orang-orang jahiliyah mereka berdalil batilnya sesuatu, butlan artinya tidak benarnya atau batilnya ya, tidak benarnya sesuatu, bisabqi ad-du'afa, karena yang mendahului mengerjakan sesuatu itu adalah orang-orang lemah. Ya, saya ulang. Mereka berdalil akan tidak benarnya sesuatu karena lebih dahulu orang-orang lemah mengerjakan dari sesuatu itu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan mereka dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-11. Apa kata orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang musyrikin? Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Ya. Seandainya itu adalah kebenaran, iya. Coba bayangkan ya. Ya, ini orang-orang musyrikin ini yang berkata kepada para sahabat Nabi SAW yang lemah, yang tertindas, ya, yang sudah mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Dia katakan, "Lau kana khairan," seandainya itu adalah kebaikan,
maka mereka tidak akan mendahului kita ini dalam melakukan kebaikan tersebut. Seandainya itu kebaikan, mereka tidak akan mendahului kita di dalam melakukan kebaikan tersebut. Nah, ini ucapan dari ucapan orang-orang jahiliyah. Ya, makanya dari ayat ini Syekh mengambil kesimpulan orang-orang jahiliyah berdalil akan batilnya sesuatu karena didahului oleh orang-orang lemah di dalam mengerjakan kebaikan tersebut. Apa bedanya dengan sebelumnya? Siapa yang tahu perbedaannya? Mirip-mirip ya, tapi berbeda. Kembar tapi beda. Ya. Kalau sebelumnya mereka tidak jadi apa? Menerima kebenaran. Karena didahului oleh orang-orang lemah atau miskin. Tidak jadi menerima al-haq. Ya. Tidak jadi mengikuti jalan kebenaran karena didahului oleh orang lemah. Kalau yang ini sekarang ini lebih parah. Bukan tidak jadi mengikuti, bahkan menganggap sesuatu itu, kebenaran itu batil karena ada orang-orang lemah di situ. Jelas ya? Bisa antum bedakan? Kalau tadi yang poin sebelumnya, mereka tidak jadi menerima al-haq, tidak jadi mengikuti kebenaran karena iya, bisa dibilang gengsi. Jelas ya? Nah, kalau sekarang tidak, justru dia anggap kebenaran itu adalah sebuah kebatilan. Paham? Karena sudah ada orang lemah yang lebih dahulu mengerjakannya. Iya. Kalau ini sudah dianggap batil. Kalau tadi belum, dia tidak jadi mengikuti kebenaran. Paham ya? Ya, beda-beda tipis. Tapi ini yang lebih kental, sebab dia sudah menganggap batil, tidak benar itu. Seandainya benar, harusnya kami yang lebih dahulu apa? Mengerjakannya sebelum orang-orang lemah itu. Taib. Bisa dipahami? Taib. Kata Syekh hafizahullah, min adati ahli jahiliyah, di antara kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, al-istidlalu ala butlani syai'i bisabqi du'afai ilaihi. Ya, mereka berdalil akan batilnya sesuatu karena didahului oleh orang-orang lemah di dalam mengerjakan kebaikan dan sesuatu itu. Kama qala Allahu anil musyrikin annahum yaqulun, sebagaimana Allah berfirman menghikayatkan tentang ucapan orang-orang musyrikin yang mereka berkata, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaih." Apa maknanya? Yaqulun, mereka mengatakan, nahnu ahlu ma'rifatin wa ahlu khibratin wa ahlu tafkirin na'riful umura. Ya, walamma ra'ayna anna hadzal ladzi jaa'a bihi Muhammadun laysa haqqan taraknahu. Walau kana haqqan lasabaqna ilaihi fatarakna lahu dalilun ala annahu laysa haqqan. Ini Syekh menafsirkan ayat. Jadi apa maksudnya ayat? Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Ya. Kata orang-orang jahiliyah, Syekh katakan, iya, kami ini ahlu ma'rifah, orang yang memiliki kecerdasan. Iya. Kami ini orang yang pandai, orang yang jenius. Iya. Orang yang tafkir. Tafkir itu orang yang punya pemikiran yang baik. Iya. Kami mengetahui segala sesuatu. Ya, ini ucapan orang-orang jahiliyah. Tatkala kami melihat bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itu bukan sebuah kebenaran, maka kami pun meninggalkannya. Coba bayangkan, tatkala kami melihat bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah bukan sebuah kebenaran, kami pun meninggalkan dia. Walau kana haqqan lasabaqna ilaihi. Ya. Seandainya itu kebenaran, maka kami lebih dahulu mengerjakannya dibandingkan Muhammad. Ya, itu kan orang-orang musyrikin kan? Ya, ketika Nabi mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, tidak. Kami ini lebih mulia dibandingkan siapa? Muhammad. Maka kata Syekh, lihat, fatarakna lahu dalilun ana annahu laisa haqqan. Karena kami tidak mengerjakan perkara itu, kami meninggalkan Muhammad, itu dalil bahwa apa yang ada pada Muhammad itu tidaklah benar.
Paham ini? Ya. Kami meninggalkan Muhammad, itu adalah tanda bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itu tidak benar. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini, bagaimana orang-orang musyrikin menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, wahada min abtalil batil. Pemikiran seperti ini merupakan kebatilan yang paling batil. Li'anna al-haqqa laysa ittiba'uhu mawqufan ala tabaqatin minan nas. Karena kebenaran itu, al-haq itu tidak dilihat kepada pengikutnya apakah dia adalah orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia. Bukan itu yang menjadi ukuran. Bal ittiba'ul haqqi minnatun yamunnullahi biha ala man yasha'u min ibadihi wa yuwaffiquhu laha. Bahkan pengikut al-haq itu yang mengikuti kebenaran itu, ya, itu murni anugerah yang Allah beri kepadanya. Itu murni hidayah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jelas ya? Subhanallah. Orang yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW, orang yang mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah SAW, itu adalah apa? Itu adalah anugerah dari Allah. Allah tidak melihat dia kaya miskin. Yang jelas dia diberi, berarti dia lebih pantas untuk mendapatkan hidayah. Iya. Dan di sini kata Syekh, atba'ur rusul aktsaruhum minad du'afa. Kebanyakan pengikut para rasul itu, ya, kebanyakannya dari orang-orang lemah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Ini terkait orang-orang yang menentang dakwah para rasul. Apa yang mereka katakan ketika mereka diajak? Apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal kebanyakan orang-orang yang mengikutimu adalah orang-orang yang hina. Ya, jadi direndahkan, dianggap remeh orang-orang yang mengikuti al-haq tersebut. Demikian pula dalam ayat yang lain, dan ini sudah lewat, ya. Ini terkait tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Ini potongan ayat, ya. Jadi ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi atau tinggalkan dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, maka faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, pembesar-pembesar dari kalangan kaumnya Nabi Nuh mengatakan, ya, apa dia katakan? Mana raka illa basyara mithlana. Kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali hanyalah manusia biasa seperti kamu. Ya. Jelas ya? Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna labadira. Ini yang kita baca. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu wahai Nuh melainkan hanya orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan, badiyar ra'yi, kebanyakannya orang-orang yang tinggal di pedalaman. Ya, ini biasanya, ya. Ya, jadi di masa dahulu itu, dari dahulu seperti itu. Itu beda orang yang tinggal di pedalaman dengan orang yang tinggal di mana? Di perkotaan. Ya. Makanya orang-orang Arab dahulu yang tinggal di pedalaman namanya Arab Badui. Iya. Jadi coba lihat, yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh dianggap, saya tidak melihat orang-orang yang mengikutimu melainkan orang-orang yang hina, rendah, orang-orang yang tinggal di pedalaman. Adapun kami ini orang-orang yang punya jabatan, kami ini memiliki kedudukan. Yaz'umuna annahum ahlut tafkir wa ahlul ukul. Mereka menyangka dia adalah orang yang cerdas. Falau kana ma ja'a bihi Nuhun haqqan, seandainya apa yang dibawa oleh Nuh itu kebenaran, maka akan diikuti oleh orang-orang cerdas, orang-orang yang berkedudukan. Tapi karena orang-orang cerdas dan orang-orang yang berkedudukan itu meninggalkan Nabi Nuh, itu tanda kalau apa yang dibawa oleh Nabi Nuh bukan kebenaran tapi kebatilan. Itu alasan mereka. Li'annal ghaliba annal ladzina yakfuruna bil haqqi hum ahlut taraf.
Ya, ini bantahan. Kata Syekh, padahal keumuman orang-orang yang kufur, yang mengingkari kebenaran itu sebenarnya dari kalangan ahlut taraf. Sudah lewat ya bersama kita makna dari at-taraf, orang-orang kaya, orang-orang yang terbiasa hidup mewah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Kata Syekh, "Wa ghalibu man yattabi'ul haqqa ad-du'afa'u wal fuqara li'annahum laysa indahum takabburun." Perhatikan ini. Keumuman orang yang gampang menerima kebenaran itu, ya. Keumuman orang yang gampang menerima al-haq itu dari kalangan orang-orang lemah dan orang-orang miskin, fakir. Kenapa? Karena mereka itu tidak memiliki kesombongan. Jelas ya? Ini alasannya. Iya. Jadi kenapa orang-orang miskin itu, orang-orang fakir, orang-orang lemah itu mudah dia menerima al-haq, mudah dia mendapatkan hidayah? Karena dia gampang menerima, tidak ada kesombongan. Iya kan? Beda kalau orang-orang yang memiliki kedudukan, orang yang terpandang di tengah manusia. Iya, mau mengikuti sosok seseorang, ya pikir-pikir dulu. Masa saya mengikuti seseorang sementara saya ini adalah orang yang apa? Diikuti oleh orang banyak. Berpikir dia. Di situ kadang muncul apa? Kesombongan. Ya. Makanya antum lihat ya. Antum lihat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Iya. Iya. Abu Thalib ini kalau kita lihat di masa hidupnya, orang yang paling banyak pengorbanannya di dalam Islam dibandingkan orang-orang kafir yang lain. Iya. Bahkan ketika meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya akan mintakan ampunan malam unha'an, selama saya tidak dilarang oleh Allah." Tapi kenapa dia tidak tidak menerima kebenaran? Padahal ponakannya ini yang membawa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ketakabburan. Karena dia adalah orang yang terpandang di tengah orang-orang Quraisy, maka dia tidak jadi menerima. Makanya ketika diajak oleh Nabi SAW, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ini pas Abu Thalib sakaratul maut, diajak oleh Nabi, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang saya akan jadikan hujjah di hadapan Allah. Saya akan membelamu di hadapan Allah." Ternyata teman-temannya yang ada di sampingnya, Abdullah bin Abi Umayyah dan satu orang lagi, santai dia katakan kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu sudah benci dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Iya. Diingatkan dia tentang apa? Bahwa Abu Thalib ini orang terpandang. Apa kata orang ketika dia mengikuti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Abu Thalib pernah bersyair. Ya, pernah bersyair. Dia mengatakan seperti ini. "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Laula al-malamatu aw hidaru musabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina." Kata Abu Thalib, sungguh saya mengetahui bahwa ya, agama yang dibawa oleh ponakanku Muhammad itulah sebaik-baik agama yang berada di atas muka bumi ini. Seandainya bukan karena celaan dan cercaan kaumku, maka engkau akan melihat saya sebagai orang yang lapang dada di dalam menerima agama itu. Coba lihat alasannya. Seandainya bukan karena celaan, cercaan kaumku, maka kamu akan melihat saya sebagai orang yang lapang dada di dalam menerima apa yang dibawa oleh Muhammad. Berarti dia tidak jadi menerima al-haq. Kenapa? Ketakabburan, gengsi dia. Jelas ya? Baik, terakhir kata Syekh, jadi pahami paragraf yang terakhir ini. Kebanyakan yang menerima al-haq itu dari kalangan orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Iya. Kenapa? Alasannya karena mereka tidak ada ketakabburan pada dirinya.
Tapi kita juga tidak katakan orang yang memiliki kedudukan dan kekayaan misalnya mutlak tidak bisa mendapatkan, tidak bisa menerima apa? Hidayah. Tidak juga dikatakan seperti itu. Tapi keumuman mereka adalah orang yang apa? Memiliki ketakaburan dalam hatinya. Keumuman ya, tidak semua. Jelas ya? Baik. Fal istidlalu ala syai'i bi annahu haqqun. Ya, bittiba'il agniya'i lahu aw dzawil jahi wal istidlalu ala annahu batilun bittiba'id du'afa'i hadza mi'yaru ahli jahiliyah. Kata Syekh, ini kesimpulan, maka berdalil ya bahwa sesuatu itu benar karena diikuti oleh orang-orang kaya ya, atau orang-orang yang memiliki kedudukan, atau berdalil bahwa sesuatu itu tidak benar, batil, karena yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Ini adalah merupakan ukuran orang-orang jahiliyah di dalam mengukur sebuah kebenaran. Tidak boleh seperti itu. Jelas ya? Jadi kita tidak boleh melihat, oh dia benar karena ternyata pengikutnya orang-orang kaya semua. Lihat yang satunya, oh ini tidak benar karena pengikutnya orang-orang miskin. Itu ukuran orang jahiliyah. La yajuzu ayyattakhidha mizanan yuzanu bihi ma'rifatul haqqi minal batil. Yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai ukuran timbangan untuk menimbang yang mana yang hak, yang mana yang batil. Oleh karena itu kata ulama, kata Syekh di sini, al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijalu bil haqq. Al-haq itu tidak dikenal siapa yang membawanya. Ya. Mau datangnya dari orang miskin, mau datangnya dari orang lemah, atau datangnya dari anak-anak sekalipun, kalau itu kebenaran kita wajib menerima. Wa innama yu'rafu rijalu bil haq. Akan tetapi al-haq itu dikenal, ya, seseorang itu dikenal karena kebenaran yang mereka bawa. Jelas ya? Ini poin yang ke-25. Sudah Isya? Belum? Hah? Dua menit lagi. Tapi kita baca matannya baru kita selesai. InsyaAllah penjelasannya di pertemuan setelahnya. Kemudian kata Syekh, sudah ya, poin yang ke-25. Kata beliau, al-mas'alatu as-sadisatu wal ishrun. Masalah yang ke-26 dari masalah jahiliyah. Tahrifu kitaballahi, tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Di antara sifat dari sifat orang-orang jahiliyah, mereka lancang merubah hukum Allah, kitab Allah, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka mengetahui dan memahaminya. Ini juga di antara sifat jahiliyah yang mengerikan sekali. Ya. Jadi mereka merubah kitab Allah setelah mereka tahu, setelah mereka pahami. Ya, apa maksudnya ini? Ya. Ini Syekh hafizahullah taala akan terangkan nanti apa makna merubah kitab Allah, itu Taurat, Injil, padahal mereka tahu, mereka sudah paham, mereka sudah mengakali maksudnya mereka sudah memahami isi kitab itu. Makanya kan kita sudah lewati beberapa pertemuan bahwa mereka orang-orang jahiliyah disebut sebagai apa? Ahlul kitab. Disebut ahlul kitab karena mereka ahli di dalam kitabnya, mereka tahu itu isi kitabnya apa sebenarnya, mereka paham. Tapi bersamaan dengan itu mereka merubah isi dari kitabnya. Ini terjadi dari kalangan orang-orang Yahudi, demikian pula dari kalangan orang-orang Nasara. Baik, insyaallah penjelasan makna tahrif, merubah kitab Allah, kita akan baca di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Baik, mungkin di pertemuan setelahnya bagus kita ulang ya, maksudnya kita murojaah dari poin pertama sampai poin yang ke-25. Ya, apa yang sudah kita baca dari sifat-sifat orang-orang jahiliyah yang kita umat Islam dilarang untuk menirunya dan mengikutinya.
Taib, Allahu alam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.